Ada sekelumit cerita menggelitik yang mungkin saja memancing rasa ingin tahu mengapa Partai Golkar Manggarai memastikan figur Heri Nabit menjadi pilihan partainya dalam kontestasi Pilkada serentak 2024 yang lalu. Kita coba mereview soal ini. Percakapan khusus Floresnet TV dan Ketua Partai Golkar Manggarai Yoakim Johati di sela sumringahnya suasana open house merayakan kemenangan Heri Nabit Sabtu 30 November 2024 di markas Gawat alias Gabungan Anak Watu Kota Ruteng, terungkap pengakuan secara terbuka petinggi Golkar tadi tentang hal tersebut. Ketua Partai Golkar Manggarai ini menisbatkan bahwa Heri Nabit akhirnya menjadi pilihan harga mati, pilihan final bagi partainya. Walau semula konsensus internal partai ini sejatinya mengusung Yoakim Johati untuk menjadi bakal calon Bupati Manggarai. Belakangan ternyata sempat terjadi tarik-menarik di internal Golkar saat Yoakim menentukan pilihan untuk mundur dari posisi bakal calon Bupati Manggarai dari Partai Golkar. Meski kontraksi internal di partai tersebut sempat terjadi saat proses transisi penentuan figur yang hendak diusung, namun Yoakim Johati akhirnya memastikan dirinya siap menjadi bemper. Kita tahu Golkar kemudian masuk partai koalisi yang menjagokan Heri Nabit sebagai calon Bupati Manggarai periode 2024-2029. Yoakim mengaku secara terbuka apa saja alasan yang membuat dirinya memilih mundur secara legowo untuk ikut bertarung. Saya kira khususnya para politisi muda di Manggarai perlu belajar dari sikap politik legowo seorang Yoakim Johati. Lantas apa kontribusi partai beringin untuk ikut memenangkan Heri Nabit dalam kontestasi pilkada yang lalu? Selengkapnya simak percakapan Floresnet TV dengan Ketua Partai Golkar yang pernah 3 tahun waktu silam menjadi TKI alias Tenaga Kerja Indonesia di Malaysia tersebut. Smart Netizen Floresnet TV. Saya bersama dengan Ketua Partai Golkar Kabupaten Manggarai. Selamat malam, Kraeng. Ya, hari ini adalah puncak dari seluruh rangkaian aktivitas politik, kampanye, sampai dengan pengumuman hasil quick count kemarin. Nah, saya ingin tahu, publik juga pasti Manggarai ingin tahu, seperti apa kontribusi Golkar sebagai mesin politik untuk ikut menjadikan perolehan suara Pak Heri dan Pak Fabi ini seperti yang kita sudah ketahui bersama. Baik, terima kasih banyak. Pertama-tama saya menyampaikan terima kasih banyak kepada seluruh masyarakat Manggarai karena sudah menjatuhkan pilihan yang tepat pada tanggal 27 November kemarin. Itu yang pertama. Yang kedua, bagaimana kontribusi Partai Golkar dalam perhelatan pilkada kemarin. Yang pertama-tama sebagai partai yang memiliki struktur sampai tingkat level terendah, begitu kami mendapatkan SK dari DPP untuk menugaskan Bapak Heri Nabit dan Bapak Fabi Abu sebagai bakal calon Bupati dan Wakil Bupati Manggarai. Bersama itu pula kami roda partai itu, instrumen-instrumen partai itu kami gerakkan dan kami memastikan bahwa tidak ada dua matahari di Partai Golkar, lebih khusus untuk perhelatan Pilkada 2020. Dengan demikian dapat dipastikan hingga sampai dengan detik ini soliditas Partai Golkar, soliditas kader itu ditunjukkan betul dengan bersama-sama mengantar Pak Heri Nabit dan Pak Fabi Abu sebagai Bupati dan Wakil Bupati Manggarai terpilih pada November 27 kemarin. Kalau kita bandingkan suasana politik yang terjadi di tahun 2020 dibandingkan dengan sekarang, apa yang paling bisa dicatatkan? Ya, sebenarnya perhelatan pilkada pada tahun 2020 juga sangat menarik karena diikuti oleh 2 kandidat. Ya,
head to head dan head to head itu memiliki warna tersendiri. Namun sekarang ini diikuti oleh 3 kandidat, tantangan dan dinamikanya juga berbeda. Satu hal yang menarik bahwa soliditas tim Heri Fabi kali ini lebih kuat, lebih menonjol karena memang gempuran-gempuran dari pendatang baru, 2 pendatang baru ini itu sangat memberi dampak dan efek supaya kerja sama tim, kerja keras dan kolaborasi partai koalisi dan semua elemen itu terjaga dan tercipta hingga kemenangan itu bisa diraih pada tanggal 27 kemarin. Saya pastikan bahwa memang euforia kemenangan 2020 dengan sekarang berbeda. Terlihat hari ini kemenangan yang diraih oleh paket Heri Fabi pada tahun 2024 itu terlihat terasa karena memang teman-teman tim, teman-teman kerja yang kerja di lapangan itu betul-betul bisa meluahkan segala yang mereka rasakan selama ini, bahwa memang kemenangan itu harus patut disyukuri dan terima kasih kepada rakyat Manggarai. Ya, ada yang menarik tadi yang disampaikan Pak Heri ya, soal manajemen tim pemenangan yang solid gitu, dan salah satu yang disinggung tadi itu adalah sistem komando yang bisa jalan. Ya. Nah, kalau kita lihat itu, ini kan tidak mudah itu membuat orang tunduk loyal pada sistem yang sudah disepakati bersama. Apa yang mempengaruhi faktor itu bisa terjadi kemudian? Ya, pertama-tama saya melihatnya bahwa pertama dulu tim ini sudah bekerja lama. Yang kedua, sebenarnya dalam koalisi itu, dalam koalisi partai politik, dalam mengusung kandidat, sebenarnya potensi persoalan selalu datang dari partai politik. Namun, pada Pilkada 2024 ini, begitu partai politik mengeluarkan SK kepada paket ini, partai politik langsung menyesuaikan diri dengan tim yang sudah ada. Nah, jadi tidak menuntut banyak, tidak membawa gerbong baru, tetapi mengikuti gerbong yang sudah ada, dan satu targetnya kemenangan. Kemenangan bersama harus diraih. Kata kunci bagi saya Pilkada kemarin adalah bagaimana partai politik itu mengikuti irama tim yang sudah bekerja dan terbentuk sejak lama. Di luar alasan itu, kalau Partai Golkar sendiri akhirnya punya alasan khusus tidak untuk kemudian masuk dalam tim partai koalisi? Ya, Partai Golkar sebenarnya dari dulu, dari semenjak tahun 2020 itu, jadi alasan yang mendasar dia mengusung seseorang itu adalah satu, instrumennya adalah survei. Nah, survei pada waktu itu menempatkan Pak Heri Nabit mampu memenangi pertarungan ini, sehingga waktu itu pun juga saya selaku kader Golkar yang ditugaskan oleh Partai Golkar untuk mengikuti perhelatan pilkada, saya dalam kondisi sadar pada waktu itu bahwa saya tidak boleh memaksa diri. Nah, saya menerima apapun keputusan Partai Golkar dengan lapang dada dan siap selahir dan batin untuk memenangkan Pak Heri Nabit dan Pak Fabi Abu. Tapi di internal Golkar terjadi kontraksi itu pada saat putusan itu diambil. Ya, menurut saya di semua partai politik biasa dinamika itu terjadi, tetapi dalam perjalanan waktu yang saya tidak dalam perjalanan waktu semua orang bisa menerima kondisi ini, karena memang bukan karena suka dan tidak suka, bukan karena kader dan non kader, akan tetapi ini kita realistis dengan survei yang ada. Itu sendiri itu kan dalam situasi menjelang pilkada ya, menjelang kampanye terutama itu kan baliho juga tersebar di berbagai titik. Tapi kemudian legowo untuk tidak maju itu alasannya? Ya, bagi saya itu jadi bupati maupun wakil bupati bukan jadi tujuan utama dalam bagaimana kita bekerja untuk memperjuangkan kepentingan banyak orang. Pertama, saya pada waktu itu harus menyadari tidak boleh memaksa diri. Kalau sesuatu hal dipaksakan, maka akan berdampak pada faktor yang mungkin saja bisa saja kalah. Akan tetapi realistis ya realistis. Saya punya perjalanan hidup, sikap dan politik saya itu harus realistis, dan saya berpikir mungkin saja bukan hanya tidak, kesempatan masih banyak, masih panjang. Ya mungkin saja kalau Tuhan menghendaki periode berikutnya suatu waktu. Yang terpenting saja bahwa faktor kesehatan perlu dijaga, kepercayaan dari publik, kepercayaan dari masyarakat. Kalaupun tidak, ya mungkin jalan hidup saya tidak sampai di situ. Realistis saja. Betul. Saya kira itu alasan paling masuk akal itu. Nah, yang terakhir barangkali Pak Ketua, ini kan kita sebentar lagi akan merayakan Natal
dan tahun baru. Suasana politik yang penuh dengan dinamika selama ini, selama pilkada ini kan sudah diserukan berulang-ulang agar kalau bisa kita akhiri, gitu ya. Nah, seruan ini barangkali perlu juga disampaikan Partai Golkar. Baik, terima kasih banyak kepada seluruh masyarakat Manggarai. Sekali lagi terima kasih karena sudah menggunakan hak suaranya pada perhelatan pilkada kemarin, dan pada hari ini sudah melahirkan pemimpin baru untuk 5 tahun ke depan. Oleh sebab itu, ya, perselisihan cara pandang yang berbeda di tengah masyarakat harus segera diakhiri. Mari kita song-song, mari kita dukung bupati dan wakil bupati terpilih, sebab kalau kita tidak bersatu, itu akan berdampak pada pola kepemimpinan bupati dan wakil bupati terpilih. Bupati ini kan bukan bupatinya partai koalisi ya? Itu yang pasti. Kalau masyarakat bersatu, partai politik bersatu, seluruh elemen bersatu, maka saya punya keyakinan cita-cita Manggarai lebih maju, Manggarai program Pak Heri Nabi dan Pak Fabi Abu itu akan terjawab pada 5 tahun ke depan. Itu diharapkan juga untuk kita sama semua pihak di DPRD, partai politik, elemen masyarakat, dan civil society lainnya. Demikian. Ya, menarik sekali perbincangan saya dengan Ketua Golkar Kabupaten Manggarai. Nah, apa yang disampaikan ini mudah-mudahan menjadi bahan refleksi bagi kita, terutama refleksi akhir tahun. Karena apapun, apa yang sudah kita lewati itu menjadi catatan untuk kita evaluasi, tapi kita pandang proyeksinya ke depan. Karena kita ingin jauh lebih maju dan tuntaskan, gitu ya. Terima kasih banyak Pak Ketua. Terima kasih banyak. Selamat malam.